Oke, kalau sudah mungkin masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit ya, kita coba review terkait dengan listrik. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa listrik statis ini juga mungkin suatu hal yang sudah tidak terlalu asing ya buat Anda semuanya ya, karena apa namanya, sudah pernah dipelajari ya waktu di SMA gitu ya. Nah, belum muncul ya. Oke, bentar ya. Saya agak lupa ini. Biasanya apa kalau di Windows itu ya, supaya muncul layarnya F5 ya. Windows T, P, banyak. Oh ini ya, oke, sip sip. Oke, terima kasih. Nah, oke. Nah, berikutnya mungkin kita akan bahas tentang gaya Coulomb ya. Jadi untuk materi listrik statik ya, itu sebenarnya terdiri dari beberapa konten perkuliahan ya. Jadi saya mungkin nanti akan coba untuk mengikuti apa yang ada di referensi. Seperti tadi yang sudah di-share juga ya, di awal-awal untuk materi gaya Coulomb gitu ya. Pertama nanti kita akan belajar tentang muatan listrik. Muatan listrik, kemudian setelah kita bahas tentang muatan listrik ya, kita akan bahas tentang Coulomb's law ya, atau hukum Coulomb ya. Jadi kurang lebih materinya itu ya pertama tentang electric charge. Nah, setelah itu nanti kita akan belajar tentang Coulomb's law ya. Hukum Coulomb. Jadi saya rasa ini juga sudah tidak terlalu asing ya. Kemudian selain Coulomb's law, kita akan belajar tentang electric field ya, atau medan listrik ya. Electric field. Yang keempat ada juga tentang Gauss law ya. Gauss law. Nah, ini materi bahasan tentang electric charge and electric field. Ya. Oke, terkait dengan electric charge atau muatan listrik ya, itu kan kita tahu bahwa muatan listrik itu ada dua macam ya, muatan positif dan muatan negatif. Nah, orang yang pertama kali mengusulkan adanya muatan listrik itu adalah Benjamin Franklin pada tahun sekitar 1700-an ya. Ya, jadi zaman 1706 sampai 1790. Jadi muatan listrik itu hidupnya Benjamin Franklin ya, electric charge. Kita mulai dari electric charge, diusulkan oleh Benjamin Franklin. Ya. Nah, fenomena yang terjadi itu adalah interaksi tarik-menarik ataupun tolak-menolak antara benda yang bermuatan listrik. Jadi muatan listrik ya, itu asalnya sebenarnya dari atom. Ya. Kalau kita berbicara material atau materi gitu ya, itu kan ada inti atom, proton ya, dan ada neutron, yang mana neutron ini menyusun inti atom bersama proton, kurang lebih ukurannya hampir sama ya, tapi proton itu lebih besar daripada neutron itu lebih besar daripada proton ya, sedikit lebih besar. Dan kemudian ada elektron-elektron yang mengitarinya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat model atom ya,
Sebenarnya model atom itu sendiri juga berkembang ya. Dulu tahun 1900-an ya kan. Dan model atom yang dipahami sekarang itu adalah model atom quantum mechanics atau mekanika kuantum. Ya. Jadi kurang lebih elektron-elektron itu memang seakan-akan seperti mengitari inti seperti ini ya. Tapi ini ada yang namanya nanti probabilitas. Bagaimana elektron itu bisa mengitari inti atom. Intinya ada pusatnya, ada inti ya, yang kita kenal sebagai nuklei, proton dan neutron dan elektron. Inilah yang menyebabkan benda itu bermuatan listrik. Jadi contohnya kalau misalkan kita menggunakan sisir ya, yang terbuat dari plastik, kemudian kita letakkan sisir itu dengan potongan-potongan kertas, nanti potongan kertasnya kan akan tertarik gitu ya, tertarik oleh sisir itu karena adanya muatan listrik tadi. Muatan yang sejenis itu terjadi interaksi tolak menolak, sementara yang berbeda akan terjadi interaksi tarik menarik gitu ya. Nah, kemudian ada konsep induksi ya. Jadi benda itu bisa mengalir muatannya. Jadi misalkan ini tadinya muatannya netral ya. Pada hakikatnya kan netral, ada positif negatifnya itu sama. Ya. Terus kemudian kita sentuhkan pada benda lain. Nah, elektron di sini itu bisa jadi berpindah ke sana. Ya. Jadi ketika elektronnya itu berpindah, ya ini jadi kekurangan elektron. Ya. Ini elektronnya hilang satu, di sini jadi lebih negatif. Ya, jadi yang sebelah kiri ini akan kehilangan elektron, ya, akan berpindah ke sana. Jadi elektron itu bisa berpindah. Tapi jumlah proton dan elektronnya atau muatan positif dan negatif itu tetap sama. Ya. Jadi ada yang kita kenal sebagai konservasi muatan listrik atau hukum kekekalan muatan listrik. Ya. Nah, lantas bagaimana? Apakah muatan-muatan itu bakalan tetap terus kayak gitu? Jadi misalkan udah jadi muatan positif nih bendanya, apakah dia seterusnya jadi muatan positif? Gitu. Ternyata jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di udara kita itu ada air. Ya. Jadi di sekitar kita ini sebenarnya mengandung H2O. Yang mana H2O itu bakalan bisa menarik muatan positif atau negatif. Jadi kurang lebih gambarnya gini, hidrogen dan oksigen. Nah di sini kan ada elektron, proton. Ya. Jadi akan ternetralisir dengan adanya molekul-molekul H2O yang ada di udara ini. Jadi yang tadinya misalnya ini muatan positif, ini akan kena bagian negatifnya ya, sehingga netral lagi, dan seterusnya. Yang muatan negatifnya akan terkena bagian positif dari molekul-molekul air. Sehingga di udara kita ya, ataupun di sekitar kita ini bakalan netral. Jadi tidak lama setelah itu bakalan berikatan atau berinteraksi dengan H2O. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk muatan listrik. Jadi kemudian ada sifat material ya, ada material yang sifatnya insulator, ada material yang sifatnya konduktor ya. Dan di antara keduanya itu ada yang sifatnya itu semikonduktor ya. Jadi material-material yang sifatnya bisa menghantarkan muatan dengan baik itu adalah material konduktor ya. Sementara material-material yang tidak bisa menghantarkan muatan dengan baik itu adalah isolator ya. Jadi konduktor dan juga material semikonduktor ya dan isolator. Nah, untuk mempelajari ini lebih lanjut memang ada teorinya sendiri ya. Ada ilmunya sendiri bagaimana material itu bisa bersifat konduktor ya. Kenapa material itu bisa bersifat semikonduktor dan isolator. Itu ada ilmunya sendiri. Jadi memang panjang ceritanya ya. Intinya adalah kita ambil misalkan logam ya, konduktor. Jadi dalam logam itu elektron-elektronnya bisa bergerak dengan bebas atau sangat mudah ya bergerak. Sehingga dia bisa menghantarkan listrik dengan baik. Itu adalah material konduktor. Sementara kalau material isolator atau insulator ya, itu materialnya sulit untuk bisa menghantarkan elektron. Ya. Dan di antara keduanya ini adalah semikonduktor. Ya. Material-material semikonduktor contohnya di situ adalah silikon ya, kemudian germanium ya, germanium. Material semikonduktor. Ya, mungkin itu ya sekilas terkait dengan muatan listrik.
Oke, sekarang kita masuk pada bahasan mengenai hukum Coulomb atau Coulomb's law. Nah, bahasan tentang hukum Coulomb ini sendiri ya, intinya adalah kita menghitung besar gaya yang terjadi pada muatan listrik, ya kan? Jadi ini berdasarkan hasil eksperimen. Hasil eksperimen, jadi pada saat itu ada alat yang digunakan untuk menghitung ya. Sehingga didapatkan ternyata gaya yang terjadi antara muatan listrik itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya dan berbanding lurus dengan muatannya ya. Jadi bayangkan ada muatan Q1 di sini dan muatan Q2 ya. Maka nanti terjadi interaksi tolak menolak kan. Jadi ke sana akan ada gaya yang namanya F12 ya, vektor karena gaya ini merupakan besar vektor. Sementara yang ke sini akan ada gaya F21 ya. F12 dan F21. Jadi F12 ini menyatakan gaya yang terjadi pada muatan 1 akibat muatan 2 ya. Dan sebaliknya, pada bagian sini ini adalah gaya yang terjadi pada muatan 2 akibat muatan 1 ya. F21. Dan ini terpisah pada jarak R ya. Sehingga besar gaya yang terjadi ya. Di sini besar gayanya sama ya. F12 ya. Nah, ini besar vektor sama dengan besar gaya F21. Tapi arahnya ini berlawanan. F12 itu minus F21 karena arahnya kan satunya ke kiri, satunya ke kanan ya. Nah, besarnya berapa? Besarnya itu kita ambil dari 1/4 pi epsilon 0 kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R-nya kuadrat. Nah, ini notasi skalarnya. Notasi skalar F misalnya. Notasi skalarnya. Jadi ini ternyata mirip dengan hukum gravitasi. Ya. Kalau Anda kemarin belajar mekanika, tapi bedanya apa? Kalau gravitasi itu kan cuma tarik-menarik ya. Tapi kalau gaya listrik itu bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Ya. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor. Ya. Kalau notasi skalarnya seperti ini, tapi kalau dalam notasi vektor, ya, penulisannya itu adalah kayak gini. F-nya ini 1/4 pi epsilon 0 ya, kali Q1, Q2 dibagi R kuadrat nanti kali dengan vektor satuan dari R. Nah, gitu ya. Vektor satuan dari R. Sementara itu vektor satuan dari R itu saya nyatakan sebagai vektor R dibagi dengan besar vektor R itu sendiri. Ya. Sehingga nanti ini jadinya R pangkat 3. Ini menjadi F besar gayanya adalah 1/4 pi epsilon 0 ya kan. Ini saya nyatakan sebagai ini ya, supaya konsisten gitu ya. Q1 kali Q2 dibagi dengan besar R pangkat 3. Ini kan besar R ya. Kalikan dengan vektor R. Nah, ini dalam notasi vektor ya. Dalam notasi vektor. Oke. Nah, nilai epsilon 0 ini berapa? Nilai epsilon 0 ini adalah permittivity of free space ya, atau permittivitas dalam ruang vakum. Ya. Jadi nilai epsilon 0 ya, itu nanti bisa ditentukan ya. Nilai epsilon 0-nya itu sendiri merupakan permittivity ya. Permittivity of free space di ruang vakum. Nilainya itu sama dengan 8,85 ya, kali 10 pangkat minus 12 ya. 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Sehingga ya, kalau kita masukkan ke dalam rumus ini tadi ya,
nanti kita dapatkan yang namanya K, konstanta ya. 1/4 pi epsilon 0 itu nilainya ya kita masukkan ya, pi-nya kan 3,14 ya. Itu kita dapatkan sekitar 8,988 kali 10 pangkat 9 Newton kuadrat Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Atau biasanya orang membulatkan ini jadi 9 kali 10 pangkat 9 ya. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini konstantanya ya, konstanta electricity. Ini dalam satuan SI semua ya, satuan internasional. Nah, oh ya, ini untuk mendapatkan ini kenapa ada pi-nya? Itu dari hasil eksperimen. Ya, kenapa bisa dapatkan ini? Jadi seperti contohnya kalau kita dulu eksperimen mencari luas lingkaran, ya kan? Kenapa luas lingkaran A-nya sama dengan pi kali dibagi 4 di kuadrat? Ya. Ini ternyata orang menghitung bahwa luas ini sama dengan diameter kuadrat, dapat angka pi-nya itu 3,14. Nah, dalam eksperimen fisika juga biasanya gitu ya. Kita dari hasil eksperimen, terus nanti didapatkan perhitungan ya. Oh ternyata dia itu bergantung pada ini, jarak gitu kan. Bergantung pada jarak dan bergantung pada muatan. Ya. Terus ininya apa? Ininya konstanta. Setelah dihitung-hitung, nanti dapat ini. K-nya itu 1/4 pi epsilon 0. Nah, jadi eksperimennya ya, dari eksperimen. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi bahwa hukum Coulomb ini dia itu bergantung pada jarak dikuadratkan ya, tapi dia itu bergantung terbalik ya. Nah, makanya dia itu termasuk dalam hukum inverse square law ya. Ini termasuk dalam hukum inverse square law. Nah, dalam praktikum fisika dasar ada ini ya. Udah pernah dapat ya praktikum fisika dasar? Belum ya? Nah, nanti mungkin dapat ini ya. Ada hukum kuadrat terbalik ya. Inverse square law. Karena dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Jadi semakin jauh jaraknya, nilai G-nya makin kecil ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana contoh persoalannya. Jadi contoh persoalannya mungkin yang simpel-simpel aja. Seperti contohnya di sini kita anggap gaya listrik pada elektron yang terjadi pada proton, elektron dan proton. Jadi misalkan di atom ya, di sini ada muatan positif proton dan elektron. Ya. Yang mana elektronnya ini kan berputar ya. Ini akan ada gaya F. Nah, muatan elektron itu kita kenal sebagai elementary charge atau muatan elementer. Ya. Jadi ada istilahnya elementary charge. Nilainya itu E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ya. Atau lebih tepatnya itu 1,6022 ya. Kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Atau orang biasa membulatkannya menjadi 1,6 ya. Kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Jadi muatan proton itu sama dengan muatan elektron, cuman bedanya di muatannya ya. Karena proton ini positif sedangkan elektron negatif. Nah, muatan proton itu ada asalnya. Kenapa bisa jadi kayak gitu? Jadi nanti kalau misalnya kalian ingin mendalami kenapa muatan proton hasilnya plus E, itu berasal dari penyusun dari proton, namanya quark. Jadi nanti ada istilah quark ya. Ada yang pernah dengar istilah quark? Hah? Pernah ya? Quark dan lepton ya. Jadi proton itu termasuk partikel komposit. Jadi terdiri dari 3 quark. Quarknya itu ada 2/3 ya, plus 2/3 minus 1/3. Nah, hasil ini kan
3/3 ya, plus 1. Nah, jadi muatannya itu plus E. Sementara kalau elektron itu muatannya tetap ya negatif, dia partikel level. Ya. Nah, sementara kalau neutron, kenapa neutron itu muatannya 0? Ya? Neutron itu terdiri dari dua quark down, satu quark up, satu quark down, 2 plus 2/3, minus 1/3, minus 1/3. Berapa ini? 0 ya. Nah, makanya dia netral ya. Netral. Sementara kalau proton, nah ini proton ya, itu muatannya jadinya adalah 1 E. Nah, contoh soalnya berapakah gaya yang terjadi pada proton dan elektron? Ya. Jadi kita ambil di sini plus E-nya kan, di sini minus E ya. Nanti tinggal kita gunakan rumus yang tadi ya, bahwa gaya yang terjadi F-nya itu sama dengan K ya. Misalkan ini kita anggap sebagai muatan 1 elektronnya ya, dan protonnya muatan 2. Misalnya Q1, Q2 ya. Nah, berada pada jarak R, jarak antara proton dan elektron itu dalam atom, itu skalanya adalah sekitar 5,3 angstrom. Sekitar 0,53 kali 10 pangkat min 10 meter. 0,53 kali 10 pangkat min 10 meter. 1 angstromnya kan 10 angstrom 10 ya. Nah, berarti nanti tinggal kita masukkan aja. Nah, ini K kalikan Q1, Q2 ya, dibagi R kuadrat. Jadi K-nya itu tadi kita masukkan ya, 9 kali 10 pangkat 9, kemudian kalikan dengan muatan proton dan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat 12 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya, dibagi dengan jaraknya. Jaraknya tadi kan 0,53 itu ya. 0,53 kali 10 pangkat min 10 meter dikuadratkan ya. Sehingga ini nanti dapat sekitar 8,2 kali 10 pangkat minus 8 Newton ya. Ya, jadi arahnya kemana? Arahnya menuju ke arah proton ya, karena kan dia tarik menarik. Jadi dia ke sana. Ya. Ya. Ya, jadi untuk menghitung besar gayanya saja nilainya positif. Ya. Jadi tanda negatif itu nanti hanya menunjukkan arah ya, kalau dalam vektor. Sehingga kalau pas ngitung positifnya aja ya Mas ini. Nanti dapat nilai gayanya segini. Tapi arahnya ini kan nanti kelihatan menuju proton ini arahnya. Nah, di sini ya. Oke, gitu ya. Jadi itu contoh soal pada interaksi muatan proton dan elektron pada atom. Jadi atom yang paling simpel adalah atom hidrogen, ya kan? Karena dia hanya terdiri dari satu proton dan satu elektron. Ya. Oke, bisa ya dari sini ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Jadi interaksi gaya tarik menarik ataupun tolak menolak pada benda bermuatan listrik itu juga bisa kita terangkan dengan menggunakan hukum ketiga dari Newton, ya kan? Aksi reaksi, ya kan? Jadi kalau misalkan ada partikel Q1 misalnya di sini ya. Nah, kemudian ada partikel Q2 ya. Positif dengan positif kan berarti tolak menolak ya. Ini sebenarnya arahnya berlawanan, ya kan?
Di sini ada F12, maka di sini akan mengalami F21. F12 besarnya sama dengan F21. Jadi ini termasuk gaya tolak-menolak yang merupakan pasangan aksi reaksi. Besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi F12-nya ini minus, sama dengan minus F21. Jadi kalau kita nyatakan dalam vektor itu ada tanda minusnya. Kalau ini menyatakan besar vektornya atau besar gayanya, magnitude-nya atau besar vektornya, besar vektor atau besar gaya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, berikutnya bagaimana cara kita mengaplikasikan penjumlahan vektor pada kasus gaya volume. Jadi untuk mengaplikasikannya, kita tinggal menggunakan teori yang tadi sudah kita pelajari ya, bahwa misalkan ada suatu vektor ya, anggaplah misalkan ada vektor F1 ke sana ya, kemudian ada vektor gaya yang lain, misalkan F2 sini ya, maka nanti bisa kita cari ya resultan yang terjadi pada keadaan seperti ini ya. Ya, jadi ini kita ambil ya sana. F totalnya sama dengan F1 tambah dengan F2 ya. Atau secara umum ya, ini kalau cuma ada dua gaya, kalau ada lebih dari dua gaya ya tinggal kita total ya, F net misalnya, totalnya sama dengan F1 plus F2 ya, dan seterusnya. Jadi kalau ada tiga ya, ada tiga suku dan seterusnya ya, seperti itu. Nah itu juga bisa kita gunakan proyeksi vektor ya. Jadi vektor-vektor bisa kita proyeksikan dalam koordinat dua dimensi ataupun tiga dimensi ya. Sama kayak tadi ya. Di vektor gaya ini misalnya kita punya koordinat X dan Y ya. X, Y gitu ya. Terus ada vektor F ya. Nah nanti bisa kita nyatakan ini Fx, ini adalah Fy. Sehingga besar dari F-nya itu sendiri ya nanti itu sama dengan akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Jadi sama kayak yang tadi ya, yang vektor umum ya tadi. Oke, contoh kasus ya. Jadi misalkan ada dua buah gaya yang terjadi akibat interaksi tiga buah muatan. Ya. Jadi sebagai contoh, kita punya muatan di sini misalnya. Muatan positif, kemudian di sebelah kanan ada muatan negatif, ya. Dan di atasnya juga ada muatan positif. Misalnya ini kita anggap sebagai Q1, ini Q2, ini adalah Q3 ya. Nah, tentukanlah gaya yang terjadi dan arah ya pada gaya Q3 misalnya. Berarti pada muatan Q3 ya. Ini kan nanti akan ada jaraknya di sini. Ini kita nyatakan sebagai jarak R31 ya. Ini R32 ya. Berarti kan ini tolak menolak ya. Berarti nanti ke sana akan ada F32. Sementara ini ketarik oleh ini ya. Berarti ke sini ya.
31 gitu ya. Nah, untuk mencari gaya-gayanya ya, tinggal kita cari F31 misalkan, dari K kalikan Q1 kali Q3 dibagi dengan R31 ya, kuadrat. Ya, kita ambil nilainya aja ya. Sementara untuk menghitung F32 ya, sama caranya. F32 berarti K kalikan Q2 kali Q3 dibagi dengan R32 kuadrat ya. Terus nanti kita cari sudutnya di sini berapa ya. Bisa juga cari sudutnya atau kalau enggak kita cari proyeksi vektornya ya. Misalkan F31 ke arah suku X ini berapa? Itu ya. Jadi kan ini bisa kita proyeksikan ini kan. Ke sana F31X, ke sini F31Y. Ya. Sementara F32-nya itu kan ke arah suku Y. Oke, misalnya kita hitung ya. Katakanlah misalnya Q3-nya itu 65 ya. 65 mikrocoulomb, yang sini 50 mikrocoulomb ya. Di sini adalah minus 86. Nah, nanti tinggal kita hitung ya. Di sini jaraknya 30 cm. Di sini 52 cm ya. Sehingga kan kita gunakan teorema Pythagoras ya. Jarak dari ini sisi miringnya adalah 60 cm. Nah, tinggal kita hitung nih. Dari rumus yang ada ya, kita dapatkan bahwa F31-nya tadi adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya kan? Kali muatan 1 ya, kali muatan 3. Muatan 3-nya itu 6,5 ya. Kali 10 pangkat min 5 kolom, karena kan 65 mikrokolom ya. Terus kali 8,6 kali 10 pangkat min 5 kolom dibagi dengan jaraknya. Jaraknya adalah 0,6 meter karena 60 cm ya. 0,6 kuadrat. Itu nanti dapat sekitar 140 ya. 140 Newton. Nah, dengan cara yang sama kita bisa gunakan untuk menghitung F32 ya. F32-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 6,5 ya. 10 pangkat min 5 kali muatan 2 ya. 5 kali 10 pangkat min 5. Bagi dengan jaraknya adalah 0,3 ya. 0,3 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 325. Jadi arah yang ke atas ini 325 ini ya. Yang ke sini ini besarnya tadi 140 ya, Newton. Tinggal diproyeksikan ya. Tadi kan F31-nya paling gampang ini kan. Karena di sini kan sudutnya itu 30 derajat. Berarti kan kalau saya cari ininya F31X-nya cos 30 ya. Sin-nya berarti sin 30 ya. Oke. Ya, nanti dari sini berarti F31X F31 kalikan cos 30 derajat ya. Tadi sini 140 kali setengah akar 3 ya. Itu dapatnya sekitar 120. Sementara F31Y ya, F31 kali sin 30 derajat. 140 kali setengah ya. 70 Newton. Nah, ini tandanya minus ya, karena kan ke bawah sini. F31-nya ke bawah. Minus 70. Berarti nanti total
total gaya di sumbu X adalah 120 Newton ya. Sementara total gaya di sumbu Y ya, itu kan 325 kurangi 70. Hasilnya adalah 255. Nah, baru setelah itu kita cari totalnya. Total gaya total semuanya ya. Total gaya akar dari sigma F X kuadrat plus sigma FY kuadrat, ya kan? Akar 120 kuadrat plus 255 kuadrat. Itu nanti dapatnya 280 Newton ya. Jadi arahnya tuh kira-kira ke sini. Agak di atas aja. Nah, bagian sini ya. Di ke sana kira-kira ya. Sebabnya. Total gaya sigma F. Nah, untuk mencari sudutnya tinggal kita bagi tadi ya, tan theta, Fy per Fx. Jadi untuk mencari sudutnya theta sama dengan tan pangkat min 1 dari sigma F di sumbu Y dibagi sigma F di sumbu X. Nanti dapat nilai tetanya itu 255 per 120 ya. Itu sekitar tan pangkat min 1 dari 2,13 ya. Nah, itu sudutnya berarti nanti dapat sekitar 65 derajat. Ya, apakah ada pertanyaan sampai sini? Gitu ya kira-kira ya. Jadi kurang lebih hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang vektor dan sedikit tentang gaya kolom ya. Soalnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lanjutannya ya, tentang medan listrik dan hukum Gauss. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti insya Allah ini slide-nya saya share ya di grup ya. Terus info-info berkaitan kuliah berikutnya nanti saya share di sana. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat.